Saya tengah membaca Alkitab yang agak sulit untuk dimengerti. Tapi saya menemukan satu ayat yang mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, ayat ini ada dalam surat Paulus kepada Timotius, seorang pendeta muda, dan Paulus mengajarinya cara-cara agar ia dapat menolong jemaat gerejanya agar tetap setia membaca kitab suci. Kalau mengkhotbahkan Alkitab, saya mengerti. Mengajar dari Alkitab, saya juga mengerti. Tetapi apa yang dimaksud dengan membaca kitab suci bersama-sama? Apakah ada hal-hal khusus yang harus saya perhatikan? Mengapa Paulus menganggap hal ini sangat penting? Bagi Paulus, membacakan kitab suci kepada jemaat merupakan kebiasaan yang sangat penting bagi umat Allah. Ingat perjalanan orang-orang Israel sampai ke Gunung Sinai ketika mereka baru saja dibebaskan dari Mesir. Mereka bukan lagi budak. Mereka butuh identitas baru untuk menjalani kisah hidup yang baru. Jadi Musa membuat mereka berkumpul, lalu ia membaca kitab suci dengan lantang. Ia mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka, siapa diri mereka, dan masa depan yang baru yang akan mereka jalani. Inilah pembacaan kitab suci yang pertama kepada jemaat yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, dan kebiasaan ini tidak berhenti di sini. Ketika akhirnya orang-orang Israel masuk ke tanah yang baru, mereka melakukannya kembali. Yosua mengumpulkan mereka untuk mendengarkan kitab suci yang dibacakan dengan lantang, sehingga mereka dapat mengingat dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka dapat terus hidup sebagai bagian dari kisah yang baru ini. Jadi mereka terus-menerus melakukannya. Tidak juga. Setelah Yosua meninggal, kita tidak lagi mendengar kisah tentang orang-orang Israel yang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Malah mereka lupa akan kisah mereka, sampai akhirnya seluruh generasi yang baru tidak lagi mengenal Allah mereka dan tidak memahami apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Namun berabad-abad kemudian, seorang raja bernama Yosia menemukan kembali kitab suci itu. Ia sangat bersemangat sehingga ia memanggil bangsa Israel untuk kembali membaca kitab suci, yang kemudian membangkitkan gerakan pembaruan. Ini terus berlangsung sampai orang-orang Israel kembali melupakan kebiasaan ini, dan mereka berakhir dalam pembuangan. Itulah sebabnya ketika Ezra dan Nehemia kembali dari pembuangan, mereka perlu mengingatkan orang-orang Israel tentang siapakah mereka dan bagaimana mereka harus hidup. Jadi pembacaan kitab suci ini adalah kebiasaan yang sangat ampuh. Ya, bahkan membaca kitab suci bersama-sama sudah menjadi inti dari kehidupan bangsa Yahudi, dan mereka melakukannya setiap minggu pada saat mereka berkumpul di rumah ibadat. Yesus sendiri ikut dalam kebiasaan ini. Ia bahkan memulai misinya pada saat pembacaan kitab suci mingguan. Ia membaca dari gulungan kitab Yesaya, lalu menjelaskan kepada semua orang bahwa pembacaan itu bernubuat tentang dirinya. Dari sini kita kembali kepada gereja yang mula-mula, di mana Paulus menyuruh Timotius untuk terus melanjutkan kebiasaan ini agar seluruh jemaat dapat mendalami kisah-kisah dalam kitab suci. Oke, tetapi masalahnya, kebanyakan orang pada saat itu tidak bisa membaca, jadi mereka harus membacakannya kepada jemaat. Tetapi saya bisa membaca Alkitab sendiri. Dan kita memang harus benar-benar melakukannya. Tetapi jangan menganggap remeh kekuatan dari kebiasaan lama ini. Membaca Alkitab sendiri juga bisa menjadi sulit. Kita bisa dengan mudah beralih perhatian. Tetapi berbeda ketika kita bersama-sama dengan orang lain mendengarkan firman Allah yang dibacakan dengan lantang. Dan ini juga sangat mudah dilakukan. Kita tidak membutuhkan siapapun untuk berkhotbah atau mengajar. Kita hanya perlu mendengarkan pembacaan kitab suci dan kemudian membahas apa yang telah kita dengar. Inilah yang selalu dilakukan oleh umat Allah ketika mereka memasuki masa-masa baru yang serba tidak pasti. Mereka perlu mengingat kembali kisah mereka dan siapakah mereka melalui pembacaan kitab suci di hadapan para jemaat.